enggak. Tunggu. Shalom guys, welcome back to our channel di Boom, bincang orang-orang muda. Oke guys, malam hari ini kita langsung aja kami bakalan membahas satu materi yang mungkin udah teman-teman tahu karena udah tersebar di flyer, yaitu FOMO. So guys, what the meaning of FOMO? Dan kita akan membahasnya. Jangan kemana-mana guys. Iya. Oke. Kita malam hari ini akan membahas tentang FOMO. Mungkin aku sendiri secara pribadi baru tahu beberapa waktu yang lalu mengenai FOMO ini, dan mungkin teman-teman nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman di luar sana belum pada tahu atau masih nggak ngerti dan nggak mengenai FOMO ini. Jadi menurut kakak-kakak di sini, apa sih arti FOMO itu sendiri? Mungkin dari kakek. Aku FOMO itu kayak sebuah perasaan takut ketinggalan tren. Kalau dari katanya kan FOMO itu sebenarnya singkatan. FOMO itu singkatan dari singkatan dari fear of missing out, atau takut kehilangan atau takut ketinggalan tren. Itu biasanya orang tahu sih FOMO. Ya, pengertiannya kan yang ditanya. Oh iya sih. Nah, kalau Kak Rika sendiri gimana tuh? Apa definisi dari kakak mengenai FOMO ini? FOMO, sebenarnya kalau jujur ya, aku juga baru tahu sih beberapa hari yang lalu. Jadi aku coba untuk searching FOMO itu. Yang ku tahu sih FOMO itu kayak kecemasan atau ketakutan gitu akan trending gitulah pokoknya. Kalian berdua kan baru dengar kan? Aku pernah sekali, entah waktu aku tingkat berapa ya, jadi ada temanku kan, dia bilang aku FOMO loh. Aku mikirnya homo. Juga tadi awalnya mikir homo kali yang dibilang Kak Ki. Iya. Dalam hati gue, tapi biar aku nggak nampak bodohnya, aku pura diam cari apa sih FOMO itu. Oh ternyata. Nah terus waktu kita coba cari-cari materi, terus kelihatan sama aku kata FOMO. Iya, aku waktu itu pernah denger ini tapi belum terlalu tahu arti sebenarnya FOMO itu apa. Jadi makanya kita bahas malam ini FOMO. Dan itu memang aku baca-baca memang lagi sering dialami oleh anak-anak muda. Karena kan kebanyakan anak-anak muda itu nggak bisa dipisahkan dengan kemajuan zaman. Oke, benar sekali. Jadi memang waktu aku cari-cari, kita sama-sama belajar ya, untuk teman-teman di luar sana mungkin baru belajar juga, kami juga akan sama-sama, kita juga di sini sama-sama belajar mengenai FOMO ini. Jadi waktu aku cari-cari pembahasan tentang FOMO ini, ternyata ini sebuah kasus atau sebuah kita bisa bilang. Pokoknya FOMO ini tuh baru keluar atau baru dikenal, baru tren itu pada tahun 2013. Itu dibawakan oleh salah seorang dari Amerika atau dari mana ya? Dari Amerika, namanya Patrick. Iya, Patrick. Oh ya, Patrick. Patrick yang SpongeBob. No. Patrick, lupa gitu namanya karena agak ke barat-barat kan, jadi agak-agak susah untuk diserap oleh pikiran. Jadi dia menjelaskan mengenai FOMO ini bahwa memang benar
kalau kan kemarin kita membahas di apa namanya episode yang lalu kita bahas tentang quarter Life crisis. itu kan dialami, memang benar-benar dialami oleh semua anak-anak muda. Anak-anak muda nggak bisa untuk menghindari hal itu kan. Tapi berbeda dengan yang saat ini itu nggak semua anak-anak muda yang mengalaminya itu, tapi sebagian besar anak-anak muda itu mengalami hal ini guys. Jadi nggak menutup kemungkinan mungkin di antara kita bertiga ada yang mengalami ini. Mungkin teman-teman di antara kita yang pernah mengalami ini silakan tunjuk tangan. Aduh. Kayaknya kita tiga deh. Oke, langsung kita mau tanya-tanya dulu sama Kak Rika. Bagaimana sih pengalaman kakak atau apa ya? Ya cerita kakak mengenai kejadian Si FOMO ini? Ya si FOMO ini lah, si Mr. FOMO. Dulu ya sebelum aku sekolah hamba Tuhan, aku nggak tahu kan FOMO itu kan, baru tahu ini kan FOMO. Menurutku kalau misalkan kalau aku mengingat masa laluku itu, aku tuh FOMO banget. Wow. Karena kenapa? Hal kecil nih, kayak aku tuh bangun tidur tuh wajib pasti kudu ngecek handphone. Paten ya? Paten, itu tuh harus ngecek HP. Biasanya kan kalau misalkan bangun tidur tuh kan setidaknya berdoa dulu gitu kan. Ini enggak, langsung ngeliat HP, aku langsung scroll, ada informasi apa itu, pokoknya aku tuh nggak boleh ketinggalan pada zaman itu ya, pada masa itu, pada masa itu. Pada masa itu. Sekarang udah enggak. Udah boleh ketinggalan. Ya. Udah boleh. Kalau bisa dibilang sih sekarang udah bodo amat sih, nggak kayak dulu. Bener-bener harus dapat informasinya itu. Iya. Kalau kaki sendiri tuh gimana? Aku mau sebelum masuk sini, walaupun udah masuk sini juga aku Masih FOMO-an? pernah, Oh, tapi nggak terlalu. Kalau dulu sama kayak Rika, HP itu di sebelah kepala, tiap bangun tidur cek HP. Tapi gara-gara di sini kita nggak bisa pakai HP, jadi nggak bisa, nggak sedih sih, ada dampak positifnya. Ya, banyak. Kalau di FOMO itu yang aku baca-baca sih bukan hanya sekedar takut atau cemas ketinggalan tren, tapi kita ketinggalan suatu momen yang berharga, yang berhubungan dengan banyak orang itu kayaknya, aduh rugi banget nggak ikut. Aduh kenapa aku nggak ada di sana ya? Itu termasuk bagian dari FOMO. Nah, Iko aku nggak diajak ya. Dia banget guys. banget emang. Terus kalau di sini aku ngalamin FOMO itu, misalnya kan orang-orang yang takut ketinggalan gosip terbaru itu juga FOMO. Jadi pokoknya ada cerita apa sih itu termasuk orang FOMO. Orang-orang yang kepo berarti yang tergolong Iya. sama orang. Pokoknya kalau ada gosip baru tuh, kok aku baru tahu sih, kenapa kalian nggak kasih tahu? Nah, Nggak sih, bangun sih aku kalian. sering kayak gitu sih, sering ngejar gosip, gosip terhangat dan terhot. Tapi murahan nggak sih gosipannya? Gosip murahan. Mau murahan mau mahal pasti Dikejar. Iya, kejar. Walaupun itu sebenarnya udah jadi rahasia publik sih. Cuman Iya. karena aku orangnya agak cuek dan bodoh amat. Tapi sekali aku tahu, aku penasaran gitu. Di balik kecuekannya ada rasa kepo yang tinggi ya guys. Betul. Oke. Jadi kalau aku sendiri ngalami FOMO. Nggak minta ditanya. Iya, nggak, aku langsung juga karena udah biasa nggak pernah ditanya. Oke, aku yang nanya ya. Nggak, Sekarang ini minta ditanya. Nah untuk Teres sendiri, kamu pernah nggak mengalami FOMO ini? Ya, I think ya aku pernah ngalami hal ini, tapi bukan untuk kayak teman-teman yang mau cari, misalkan ada dari handphone cari berita-berita terkini. Kalau aku tuh justru dulu itu paling males banget kalau ada notif-notif dari banyak media sosial. Jadi aku sengaja untuk matikan notifnya supaya nggak bunyi-bunyi ting nggak muncul, karena aku ya males kayak gitu. Kalau aku seneng banget itu harus aku nyalakan itunya notifikasinya, karena biar tahu. Beda banget. Ribuan, ya ampun. Terus udah muncul ribuan, nggak akan kubuka, tapi aku langsung hapus. Males gitu. Salah sih, karena ya kurang apa?
kurang tertarik dengan informasi-informasi itu salah sih buat kita, jadi agak-agak kudet Iya sih, mungkin ya. kudet. Nggak, jadi jangan ditiru ya guys, tapi ya secukupnya gitu, jangan kayak tetangga sebelah ya. Jadi terus gini, kalau aku ngalami hal ini sama sih, lebih ke takut ketinggalan momen-momen tertentu kalau ke aku. Jadi aku tuh paling nggak suka, paling merasa jengkel kalau ada teman-temanku yang pergi ke sana, pergi atau lagi ngomongin sesuatu terus aku nggak diajak. Itu kayak ada rasa kenapa sih aku nggak ikut kayak gitu. Dan itu yang paling sering muncul sama aku sih kalau dari penjelasan atau dari materi FOMO ini. Ya. FOMO. Tapi kalau menurut kakak-kakak sendiri ada nggak sih gejala-gejala yang ditimbulkan dari FOMO ini? FOMO. Kalau aku duluan ya. Ya. Aku sih ciri-ciri orang yang mengalami FOMO itu dia lebih berfokus kepada media sosial daripada kehidupan Gadget nyata. gak sih? Lebih fokus gitu lah kan, media sosial kan di gadget. Media sosial. Yang Oke. Jadi cuma itu aja kak. Iya, yang aku ingat baru itu. Oke. Terus nih kak, berbicara nih tentang FOMO, apa sih yang menjadi gejala-gejala dari FOMO ini bisa muncul dalam diri seseorang gitu? Siapa dulu? Kakak dulu boleh. Aku. Gejala orang-orang yang mengalami FOMO itu biasanya dia tuh lebih peduli dengan kehidupan di dunia maya atau sosmed daripada peduli dengan kehidupan nyata. Wow, sangat menyedihkan sekali. Karena kan orang-orang ini sering memamerkan kehidupannya di media sosial, khususnya kehidupan yang penuh kebahagiaan. Kayak pernah kita bahas minggu kemarin kan. Jadi orang-orang tuh suka memampangkan hal-hal yang menyenangkan dan juga yang membahagiakan dalam hidupnya di media sosial. Nggak mungkin kan orang-orang memposting sebuah postingan yang menunjukkan bahwa dia sedang menderita atau sedang mengalami hal-hal yang susah gitu. Jadi orang-orang FOMO itu dia lebih peduli dengan kehidupan nyata, lebih yang di dunia maya. Iya, dunia maya daripada dalam kehidupan dunia nyata. Karena ketika dia melihat orang-orang bahagia di dunia maya, dia kayak takut, ya ampun kok aku nggak kayak gitu, aku juga harus kayak gitu. Maksudnya aku juga harus mengalami hal-hal yang membahagiakan kayak gitu, aku harus kesini agar aku mau nunjukin aku juga bisa kayak gitu. Berarti orang lain jadi tolak ukur kebahagiaan dalam diri jadi sendiri ya. patokan. Wow, itu sepertinya adalah momen dan hal paling menyedihkan dalam diri seseorang. Kalau Karika sendiri apa? Berusaha. Kalau aku sih berusaha untuk mengikuti tren. Jadi dia itu kayak dia berusaha gimana caranya supaya bisa untuk mengikuti zaman ini gitu, memaksakan diri. Jatuhnya kayak apa nggak sih? Ke hedon nggak sih jatuhnya gitu? Iya bisa juga sih, bahkan kayak dia lebih kena ke ini sih, finansial. Iya, jadi kan? ya dia rela untuk menghabiskan uangnya untuk ya mengikuti zaman ini gitu. Misalkan lagi boomingnya apa, ya dia Ikuti memaksakan diri. Dan kita juga nggak tahu apakah saat itu dia sedang punya uang atau enggak, tapi karena dia takut untuk ketinggalan, jadi dia paksakan dirinya untuk membelikan ya seperti mungkin dari baju atau pergi ke suatu tempat untuk liburan supaya bisa dilihat sama orang banyak dan orang banyak mengatakan kalau dia nggak ketinggalan zaman. Dia kayak butuh pengakuan dari orang lain. Benar. Padahal kalau dilihat ya tren itu nggak akan ada habisnya. Yes. Jadi kita berusaha untuk mengikuti tren, tetap nggak hanya di situ aja, pasti akan berkembang berkembang gitu. terus.
Berarti itu ya kembali lagi sebenarnya sama diri kita sendiri ya. Padahal kalau kita lihat dari manfaatnya, belum tentu apa yang tren itu benar-benar bermanfaat untuk kita sendiri, benar-benar belum tentu hal itulah yang kita perlukan saat itu. Tapi ya karena dari dalam diri takut ketinggalan itu, jadi memaksakan diri ya. Terus gejala lain juga yang kayak aku ceritain tadi yang tentang gosip-gosip terbaru. Jadi ciri-ciri orang yang mengalami FOMO tuh dia selalu ingin tahu pokoknya gosip terbaru. Entah itu penting entah enggak, pokoknya dia harus tahu supaya waktu ngomong sama temannya itu nyambung. Kita nggak gitu. Kalau nggak ketinggalan. Nggak. Tapi berarti gini nih, kalau misalkan kita lihat presentasinya pasti deh bakalan perempuan yang banyak mengalami hal ini, karena ya dari sisi gosip sendiri kan, Iya, pada kan lebih faktanya perempuan yang banyak kan mengalami hal itu. Jadi kalau kita melihat dari pandangan lain, atau apa sih yang menjadi dampak negatif dari kalau kita menganut aliran, atau kalau kita ya FOMO gitu. Oh bentar, kalau sebelum ke dampak kayaknya kita perlu bahas ini deh penyebabnya. Penyebab kenapa orang jadi FOMO. Kira-kira apa sih penyebab dari FOMO itu sendiri, Kak? Aku ya, salah satu penyebab yang aku tahu itu karena orang itu sering membandingkan diri dengan orang lain. Wow. Bener-bener nggak baik loh membandingkan diri dengan orang Yes. lain. Nggak baik sama sekali, nggak ada manfaatnya satupun kalau membandingkan diri dengan orang lain. Jadi itulah salah satu penyebab utama lah kalau bisa dibilang membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat hidup kita biasa-biasa aja ketika kita lihat orang lain, secara khusus melalui ini ya, via media sosial, itu pasti kita akan lebih sering membandingkan diri. Kenapa ya mereka bisa kayak gini, sedangkan Kok aku bisa ya enggak. mereka kayak gitu? Kok aku nggak bisa gitu? Ya. Oke, kalau dari pandangan atau perspektif atau menurut Kak Rika sendiri, apa sih yang menjadi penyebab dari FOMO ini? Yang pertama, kurangnya bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dan yang kedua itu mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Itu yang menyebabkan menjadi FOMO. Gitu banget ya. Yang gimana gitu? Biasa baik. Biasa baik lah. Ya elah. Ya udah tuh dikat aja nanti yang endingnya Gak tuh. usah, bagus kok. Iya, bagus. Imut. Oke, bener sih, kayak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Karena kalau dia nggak mudah terpengaruhi sama orang-orang di sekitarnya, nggak mungkin dia merasa takut ketinggalan. Pasti dia bersyukur dengan dirinya sendiri seperti itu. Dan salah satu kalau menurutku sih penyebab terbesar ini karena penggunaan gadget secara berlebihan, Iya, guys. Karena segala sesuatu yang membuat kita membandingkan diri kita sama orang lain tuh ya itu berada dalam Media gadget, media sosial yang berada di dalam gadget tersebut. Jadi ketika kita membuka media sosial, teng, ada orang yang posting foto lagi di Bali liburan, terus kita dengan lihatnya, iya aku kapan ya ke sana, bisa nggak, kayaknya aku aja di orang yang nggak ke sana. Iya bener banget. Oh my god. Terus banyak hal lah pokoknya yang memang dipengaruhi oleh gadget ini. Jadi memang kalau kita melihat dari kemajuan zaman saat ini, kita tuh memang dituntut untuk bijaksana mengikuti tren-tren yang ada dan bijaksana untuk menggunakan segala sesuatu yang saat ini sedang berkembang seperti itu. Dan kalau menurut kakak apa sih dampak negatif dari Bentar, aku masih mau cerita nih. Tadi kan pembahasan kita sampai kita kan boleh pakai laptop di sini. Jadi pernahlah tingkatku kan kami ke Labcom ngerjain tugas. Tiba-tiba ada yang nyeletuk kayak gini. Si Sambo gimana? Terus si Bilar kayak mana? Aku kaget kan. Aku semenjak di sini aku nggak terlalu peduli dengan berita-berita di luar. Iya serius.
kalau mereka nggak mulai duluan, aku nggak tahu apa-apa gitu. Aku mikir kan, ih FOMO banget sih loh. Iya, mereka loh. Ada satu temanku bener-bener ngikutin berita si Sambo itu. Wow. Ya ampun Aku aku. kayaknya tahu dia orangnya itu karena setiap kita study mau nonton Sambo. Ya ampun. Kalau nggak Sambo, bilar. Iya. Jadi mereka tuh bener-bener ngikutin. Itu termasuk orang yang ini kan FOMO. Tapi menurutku sebenarnya ada gitu dampak positifnya ya. Ada pasti ada. Tapi kita mau melihat udah ceritanya. Udah. Kakak ada mau cerita lagi tentang ini siapa tahu kan. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ngeselin ya mukanya Bu. Jadi kalau dari dampak yang kita ceritakan tadi itu dari kita mau lihat dampak negatifnya dulu nih. Dampak negatif menurut kakak-kakak pada itu apa ya dari FOMO ini? Kalau Kak Rika sendiri apa? Insecure. Pastinya insecure. Karena diri ya. Terus pasti nanti dibilang, nggak gaul lu. Dia bilang itu pasti. Jadi Iya. kayak di kata-kata orang dibully, Dikucilkan. dikucilkan bully, whatever lah. Oke. Lanjutnya cukup. Nanti nggak kebagian sama kakak. Habis nanti sama aku. Mau ke kakek dulu. Oke kakek, apa menurut kakak dampak negatif dari situasi FOMO ini apa? Aku sih orang bisa jadi mengalami kerugian dalam bentuk uang. Ih, betul. Karena kan kalau misalnya lihat tren, baju ini lagi ngetren. Walaupun kita nggak punya uang waktu itu, tapi kita berusaha kayak mana caranya bisa dapat baju gitu biar nggak dibilang ketinggalan zaman. Aku harus beli ini, aku harus beliin itu. Terus aku beberapa waktu apaan Apple? iPhone. Merah. Ya ampun, nanti ditit gitu. iPhone. Jadi kayaknya aku pernah dengar sama kalian waktu kita lagi cari materi kan, terus aku bilang ada yang sampai rela jual ginjal hanya untuk beli iPhone terbaru. Itu gila banget, serius. Ya ampun, organ tubuh yang begitu berharganya rela dijual untuk dapetin iPhone. Pengorbanan yang kau beri. Itu udah tingkat dewa. Keren lah. Itu menurutku udah keterlaluan sih, sampai demi gadget, demi tren dia rela Iya. menjual ginjal Organ dia, dalamnya, pemberian organ Tuhan, tubuhnya. guys, sobat. Padahal Tuhan memberikan itu secara cuma-cuma, tahu, gratis lagi. Tapi dia menjual. Ya ampun. Jangan sampai kalian ya menjual tanah untuk beli iPhone. Jangan sampai menjual hak kesulungan demi semangkuk. Ya ampun, bakso. Itu Esa dan Yakub. Lah, Iya. Oke, tadi kan kita cerita tuh tentang apa dampak negatifnya. Kalau dampak positif pasti ada toh. Kalau dari sebuah hal, kalau ada dampak negatif pasti ada dampak positif kan. Jadi kalau dampak positifnya sendiri itu menurut kakak apa ya? yang aku lihat sih dampak positif dari takut ketinggalan tren itu, dia bisa memperoleh banyak informasi. Jadi kalau orang tanya ini tahu, tanya itu tahu. Jadi ya enak aja gitu kan, orang-orang yang bisa ngomong semuanya tahu. Wow, kayak terlihat smart ya. Terlihat smart. Terlihat, bukan terlihat sih. Whatever lah. Lupakan. Itu. Oke, apa yang kamu maksud? Tapi aku kurang setuju dengan statementmu yang mengatakan kalau ada dampak negatif pasti ada dampak positifnya. Ada satu hal yang aku rasa dampak negatif semua, nggak ada dampak Apa tuh? positifnya. Merokok itu nggak ada dampak positifnya. Ada? Tapi cuma sementara kan? Ya. Nah itu. Intinya ada Enggak lah, bukan dampak positif. Oke, Negatif juga. bos. Jangan sampai dari sini aku dilempar. Guys, jadi aku mau cabut tadi kalimatku yang Bukan bilang, dicabut, di tarik, Ya. tarik ulur. Kalau nggak semua hal ada dampak negatif, ada dampak positif, guys. Oke. Oke, jadi cara mengatasi dari kejadian-kejadian FOMO ini, menurut Kak Rika sendiri gimana ya? Kalau menurut aku sih, coba untuk membatasi penggunaan gadget. Yang kedua, coba untuk fokus pada dunia nyata aja ya, gak usah dunia maya.
Dan yang terakhir, Banyak banget gua apaan? ya udah cukup. Oke, cut, cukup. Oke, dari kakek sendiri. Coba sebutkan dan jelaskan cara mengatasi Nambah FOMO. soalnya. Aku Nggak boleh ibit. aku singgung dikit boleh lah ya. Oke, Tadi kan dia cuma menyebutkan, aku mau nambahin jelasin. Oke, jelasin. Oke. Sama tadi, lebih banyaklah bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di kehidupan nyata. Jangan terlalu fokus dengan media sosial. Bukan berarti aku melarang untuk menggunakan media sosial ya. Ya tapi aturlah waktu. Pintar-pintar ya, memanage. Kalau bisa lebih banyak sih bersosialisasi dengan orang-orang yang di kehidupan nyata. Ya karena itu kan yang real-real aja di kehidupan dunia maya, kita nggak tahu kehidupan dia yang sebenarnya seperti apa. Tapi kita malah terpaku, itu malah menjadi tolak ukur untuk kita. Terus lebih bersyukur, itu kayaknya hal yang paling pokok dalam kehidupan orang percaya, khususnya bersyukur. Paling indah. Ya biarlah orang seperti itu, kita fokus dengan diri kita, tapi jangan sampai jangan sampai membiarkan diri kita itu stuck di situ aja. Nggak gitu juga sih, maksudnya jangan terlalu pedulikan orang lain. Boleh kita ambil apa yang bisa membuat kita maju, tapi kalau itu malah membuat kita jadi cemas, takut, udahlah ngapain juga diperhatiin gitu kan. Bener. Jadi lebih menghargai diri sendiri gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sih, tunggu. Aku Karena nggak ada yang lain. Iya sih. Jadi aku mau bilang, aku mau kayak narik kesimpulan ya guys. Jadi kalau dari aku sendiri nih, tadi aku belum bilang kalau menurutku dampak negatif dari apa ini FOMO ini tuh kita jadi stres sendiri nggak sih? Ya, Jadi betul. stres. Karena itu menimbulkan pikiran negatif. Yes. Selalu membanding-bandingkan diri sama orang lain tuh membuat kita itu kayak wow, kenapa aku, dan lebih parahnya lagi depresi guys. Iya. Dan Bisa mengganggu iya. juga sih, apa namanya, mental. Jadi Kecewa. menurutku cara untuk mengatasinya ya sama sih seperti kakak-kakak ibit, tapi ada hal lain sih yang menurutku paling prinsip itu apa ya paling prinsip? Kok yang ngomong kok? Ngeblank aku, serius otakku kayak muter gitu. Nggak tahu sih, kita keep aja ya guys. Nah, cara mengatasinya itu sebenarnya kembali lagi sih ke diri kita untuk punya self control. Yes, betul. Jadi segala sesuatu yang mau masuk ke dalam diri kita ya kita kembali mengelolanya dengan baik, kayak informasi-informasi yang dari media sosial Kita saring lagi. Iya, saring. Nggak semuanya semuanya itu memang terlihat baik, tapi nggak semuanya untuk bisa kita ikuti, nggak semuanya untuk benar-benar bermanfaat kalau kita mengikutinya. Jadi kembali lagi sama kita harus bijaksana dalam mengikuti segalanya. Terus pintar-pintar lah ya membagi waktu toh, kayak tadi misalkan sehari itu udah punya time dari jam segini ke jam segini apa main handphone, dari jam segini ke jam segini lakukan aktivitas lain seperti itu. Jadi fokus kita nggak terpaku aja sama handphone, dan ya itu yang membawa kita hidup dalam halusinasi dunia maya guys, itu nggak baik. Karena memang cuma dari diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Yes. Gitu. Terus ini satu lagi cara ngatisnya itu jangan terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi dalam diri kita. Yang nggak apa-apa lah kita nggak ngikut tren, itu tidak mengurangi keselamatan, tidak menghilangkan keselamatan, dan tidak mengurangi nilai kita sebagai manusia kalau kita nggak ngikut tren. Jadi ya jalani aja apa yang jadi bagianmu, nggak usah terlalu mikirin urusin orang lain. Iya 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 iya. Nah, teman-teman, tadi udah panjang lebar kita membahas apa sih itu dari FOMO, apa dampaknya, bagaimana gejalanya. Menurut kakak-kakak sebagai orang-orang teolog, bagaimana sih pandangan
para teolog ini memandang FOMO ini seperti itu? Berat banget dibilang para teolog. Ya kan teolog toh. Tahu nggak sebenarnya lawan dari FOMO itu ada loh, JOMO. JOMO itu bukannya yang Jomblo. bukan, JOMO itu yang bukan yang sendiri ya? Jomblo. Oh, John. No, JOMO itu joy of missing out. Jadi dia ya santai aja walaupun dia ketinggalan ini, walaupun dia kehilangan informasi ini. Itu aku rasa orang yang JOMO itu orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Karena dia nggak pernah peduliin apa yang orang lain lakukan. Kayaknya itu JOMO itu kayaknya lagi itu kayaknya di masa aku sekarang ini deh. Karena kan di sini kan tidak menggunakan gadget ya, jadi aku fine aja. Tapi Rika, walaupun kita nggak pakai gadget di sini, itu sebenarnya bukan apa ya? Masih tetap kita bisa ngerasain FOMO kayak, kok aku nggak diajak sih? Mereka berdua ke pasar. Masa FOMO loh. Takut ketinggalan momen. Jadi guys, itu tolong di-cut aja. Jadi ini adalah salah satu orang di tim kami, teamwork. Di luar ada ribuan itu teman-teman di belakang kamera. Jadi ini salah satu orang yang paling dengan banget. Kalau dia nggak diajak kemana-mana atau Pasti aku langsung bilang, perbincangan apapun. Iko aku nggak diajak sih, Iko cuma kalian berdua doang. Aku juga gitu sih, tapi aku ngomongnya dalam hati kan orangnya. Aku nggak bisa ngomong dalam hati, aku langsung cepet. Ini pengakuan dan baru malah gini guys diketahui kalau kakek ternyata seperti itu juga. Iya, aku kayak Jadi aku gimana ya? Terus gimana nih? Kan kamu kepo banget. Jadi JOMO itu kayak gimana sih kak? Jadi JOMO itu ya tadi aku udah bilang kan, nggak peduli sama apa yang orang lain lakukan. Sebenarnya FOMO itu nggak bagus untuk kita. Itu aku baca tadi termasuk ke dalam gangguan kejiwaan. Yes. Jadi kalau kalian malam ini mungkin boleh searching lebih dalam lagi FOMO itu apa. Jadi kalian bisa tahu kalian itu FOMO atau JOMO. Lebih baik kalian JOMO. Walaupun sebenarnya ada juga sih dampak negatif dari JOMO. Kan dia terlalu bodoh amat, terlalu cuek kan juga nggak bagus. Yes, benar. Yang sedang-sedang aja lah. Iya, biasa-biasa aja. Biasa aja. Berarti segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Berlebihan menggunakan handphone nggak baik, atau berlebihan cuek juga nggak baik. Ya, ada tuh di Alkitab bilang segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi apakah itu membangun? Nah, itu kita pikirkan sendiri. Apakah kegiatan seperti itu membangun atau enggak? Kalau nggak bangun nggak usah dilakukan. Kalau membangun, ya wajib dilakukan. Yes. Karika, pandangan kakak Pandangan pertama, maksudnya tentang FOMO ini gimana? Baik atau enggak? Bagus atau enggak? Ibit. ini. Jadi Kalau bagus ya lakukan, kalau nggak bagus nggak usah lakukan. Menurutmu FOMO bagus atau enggak? Nggak bagus. Ya udah, berarti jangan dilakukan. Oke, kalau dari aku sendiri sih mengenai FOMO ini ya, ada satu ayat Alkitab yang kayak ya cukup menegur mengenai hal ini, yang Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kayak ayat ini kayak mengingatkan kita, udah nggak usah khawatir kalau orang lain kalau orang lain bisa melakukan itu, kalau orang lain bisa dapat itu, kamu nggak usah khawatir. Tapi kalau kamu memang menginginkan hal itu, bawa aja dalam doa. Apa sih yang nggak bisa dikasih sama Tuhanmu gitu. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan itu jangan kita pendam sendiri, tapi bawa dalam doa seperti itu. Dan nggak usah terlalu khawatir dengan dunia yang menawarkan banyak hal yang ya membuat kita tergiur untuk mengikutinya, seperti itu sih.
Terus walaupun kita udah berdoa, kita minta sama Tuhan, walaupun Tuhan nggak bisa jawab seperti apa yang kita mau, pasti Tuhan akan jawab seperti apa yang kita butuhkan. Yes, benar sekali. Jadi jangan jadikan alasan untuk berdoa itu supaya Tuhan kasih aku ini, kasih aku itu. Tapi seenggaknya Tuhan kasih apa ya? Kasih pengertian, kasih hikmat sama kita untuk menyikapi hal-hal yang kita inginkan. Benar sekali, guys. Oke, sudah sedemikian jauh perbincangan kita pada malam hari ini. Mungkin terakhir ada yang mau ngasih closing statement? Dari aku, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita mampu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, pasti kita akan bahagia menjalani hidup ini. Oke, Kak Rika, dari Kak Rika sendiri closing statement. Cukupkan diri dengan apa yang kamu punya. Jangan memaksakan kehendak, oke? Closing statement dari aku pribadi itu mau bilang sama teman-teman dimanapun kalian berada saat ini, stop untuk membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena sebenarnya kebahagiaan kalian itu terletak pada diri kalian sendiri, bukan dari orang lain. Kalian berharga dan kalian bisa menciptakan kebahagiaan yang sederhana gitu. Jadi ya itu aja. Atau mungkin Kak Kia mau tambahin? Aku ingat statement seseorang bilang gini, hidup ini udah susah, jangan lagi ditambah susah dengan pikiran-pikiran yang bisa merepotkan dirimu. Yes, benar sekali. Lah, Terus aku mau bagikan ini satu kata-kata yang cukup memberkati aku, tapi nggak tahu apa maknanya dalam pembahasan kita saat ini. Ini, takut kehilangan sesuatu membuat kita kehilangan segalanya. Jadi saat kita takut kehilangan takut kehilangan informasi, pengakuan dari orang lain, justru itu yang akan membuat kita untuk kehilangan segalanya. So teman-teman, jangan takut dan jangan khawatir, tetap saksikan. So teman-teman, katakan goodbye FOMO, welcome JOMO. Jadi teman-teman, saat ini kita akan menutup perbincangan kita yang begitu panjang lebar, banyak sekali dramanya pada malam hari ini. Kita akan menutupnya dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sampai pada malam hari ini Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami boleh terus menikmati kesetiaan dan karya Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur malam hari ini kami boleh sharing, boleh berbincang-bincang mengenai FOMO. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami sehingga kami boleh memahami maksud dari FOMO ini dan kami boleh mengelola segala sesuatu yang terjadi dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak muda di luar sana yang saat ini mengalami FOMO. Tuhan berkati agar mereka boleh keluar dari zona tersebut sehingga mereka boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan pada malam hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke guys, untuk menutup perbincangan kita pada malam hari ini, kami mau sampaikan pada teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah dan butuh di konseling. Kami 24 jam bersedia membuka layanan konseling. Bisa dihubungi nomor di bawah ini. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin masih pengen tahu banyak tentang FOMO ini, juga bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Bahkan teman-teman yang punya komentar atau punya ide-ide baru, punya saran untuk tayangan Boom, teman-teman bisa mengirim pesannya tersebut ke nomor di bawah ini, dan juga bisa langsung klik dan ketik di kolom komentar. So malam hari ini saya Teresia Wulan dari Sinaga, Saya Rika, saya Kezia. pamit undur diri. Tetap saksikan terus kami di tayangan Boom pada hari Minggu tanggal 2 tetap saksikan kami terus Boom pada hari Minggu jam 20.30 di Facebook YPPIB STTE dan juga di YouTube YPPIB STTE. Dadah, kami dari Boom. See you.